kebijakan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat buka kembali tambang yang untuk menyadari bahwa tindakan saudara melakukan demonstrasi meminta tambang ilegal dibuka kembali dengan menyampingkan aspek kerusakan lingkungan, kerusakan infrastruktur, melawan logika publik, melawan undang-undang. Tindakan itu menurut saya adalah tindakan yang mengajarkan kebodohan terhadap masyarakat Jawa Barat. Pak Deddy nggak bisa bahasa Inggris. Konten. Kang Deddy Mulyadi diserang, didesak, dihina habis-habisan, dikatakan Kang Deddy Mulyadi main raja-rajaan oleh segelintir orang, bukan segelintir ya, ratusan bahkan mungkin ribuan orang ya yang menjadi korban penutupan tambang. Mereka meminta agar aktivitas penambangan di Parung Panjang kembali dibuka, teman-teman. Bahkan yang mendesak bukan hanya warga, tetapi ada Bupati Bogor yang meminta Kang Deddy Mulyadi untuk membuka tambang, teman-teman. Dan seakan-akan ya, saya melihat video demonstrasi Bupati Bogor ini menyudutkan Kang Deddy Mulyadi dengan mengatakan andai kewenangannya ada di Kabupaten Bogor, maka saya akan buka. Itu kan seolah-olah menyudutkan Kang Deddy Mulyadi. Dan dia mendesak agar Kang Deddy Mulyadi membuka kembali aktivitas penambangan itu, teman-teman. Dan Kang Deddy Mulyadi kali ini merespon dengan sedikit marah ya soal penambangan. Itu Kang Deddy Mulyadi memang agak sensitif ya, dan bahkan Kang Deddy Mulyadi tidak segan-segan untuk mengatakan bahwa para pendemo itu bodoh, teman-teman ya, karena mengesampingkan aspek lingkungan ya, karena mudorotnya lebih tinggi ketimbang manfaatnya. Coba kita lihat dulu ya bagaimana aksi demonstrasi itu terjadi dan bagaimana tanggapan dari Kang Deddy Mulyadi dari teman-teman fans Kang Deddy Mulyadi, teman-teman ya. Silahkan. kami meminta kebijakan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat bantu masyarakat Bogor buka kembali tambang yang berizin. Kami masyarakat Bogor siap diatur dengan ketentuan yang pemerintah provinsi siapkan. Betul ya? Kami masyarakat Bogor siap menjaga lingkungan bersama-sama. Maka di hadapan Bapak Ibu sekalian, di hadapan semua rekan-rekan media, Pak Gubernur, tolong kami. Maka kalau ada yang coba-coba memprovokasi, yang mana Bapak harus pahami, mana kewenangan pemerintah Kabupaten Bogor, mana kewenangan pemerintah provinsi, maka Bapak Ibu hari ini hadir bersama dengan kami, masyarakat dengan pemerintah Kabupaten Bogor, sama-sama meminta secara langsung kepada Gubernur Jawa Barat, kepada Pak Deddy Mulyadi, agar kami segera diputuskan, diberi keputusan kapan tambang yang resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dapat segera beroperasi kembali. Jawabannya terjawab. Saya mau menerima Bapak Ibu sekalian dengan satu syarat. Kita hadir di sini untuk menunjukkan kepada semuanya bahwa pelaku tambang, masyarakat tambang datang ke sini dengan cinta damai. Dan Pak Wakil Bupati, ada Ketua DPRD Kabupaten Bogor, ada anggota-anggota DPRD Kabupaten Bogor. Pak Deddy nggak bisa bahasa Inggris. Konten. Waduh. Pak Deddy main raja-rajaan. Aduh, Sujang, Akang, hati-hati kalau bicara, hati-hati kalau demo. Tujuan buat tambang dibuka kok malah nyinyir KDM. Percuma kalau misalkan pinter bahasa Inggris tapi ke rakyat tidak pro rakyat. Percuma bisa bahasa Inggris tapi koruptor. Lebih baik KDM, lebih baik Bapak Aing. Walaupun gak bisa bahasa Inggris tapi tetap pro rakyat. Nih, kami Asep Gempar, orang Bandung, Jawa Barat, pendukung KDM, ngerasa bangga bahwa KDM itu pro rakyat.
semua rakyat Jawa Barat dan semua rakyat Indonesia. Tetap semangat Bapak Aing, tetap sehat, panjang umur, dan dilancarkan segala urusannya. Sampurasun. Di jasa konstruksi juga mengeluh Pak, mereka Kenapa? kesulitan mendapat material karena penutupan tambang. Ya, Itu orang kondisinya Parung gimana? Panjang juga mengeluh selama ini. Ya, Solusi, kan? ada Ya solusinya kan lagi kita rumuskan, rekomendasi dari tim teknis. Solusinya seperti apa, rumusannya seperti apa. Misalnya begini, mobil besar nggak boleh lewat di jalan kabupaten dan provinsi, langsung ke akses tol. Atau Pak Bupati berencana membebaskan lahan untuk tambang. Kemudian nanti membangun jalan tambang. Solusinya banyak formulasinya. Nah, tetapi di balik itu bukan persoalan jalan tambangnya, tetapi pertambangan harus melahirkan nilai kemanusiaan. Saya nggak mau lagi nanti kuli lajur tanpa asuransi. Yang tukang muat itu tanpa asuransi. Saya nggak mau lagi nanti ada orang yang meninggal di tambang itu tidak dapat asuransi kecelakaan kerja. Saya tidak mau lagi mereka diupah sangat rendah. Kenapa? Pertambangan ini melahirkan bahan baku yang murah. Bahan baku yang murah itu menjadi properti yang mahal. Apa yang terjadi? Satu daerah mengalami peningkatan ekonomi yang sangat tinggi, jadi bangunan indah, jadi hotel segala macam. Tapi daerah yang menjadi penghasil tambangnya mengalami kemiskinan. Jadi ini yang akan saya bangun adalah keadilan. Dari penutupan kuari itu kan berdampak ke terhambatnya pembangunan infrastruktur di daerah ini Pak. Sudah Pak, kan sudah ada MOU waktu di Depok. Sudah, kita sudah ada rumusannya Pak. Kan gitu, sudah ada waktu di Depok, sudah di MOU kan, dan sekarang proyek-proyek nasional udah mulai jalan lagi. Banyak orang yang bertanya, apakah saya akan melakukan tuntutan, melaporkan orang yang telah melakukan penghinaan saya di depan umum, dikatakan penjahat, pengkhianat, pada aksi unjuk rasa meminta tambang ilegal yang ditutup dibuka lagi. Saya sebagai pribadi sudah terbiasa terhadap berbagai caci maki, hinaan, ancaman, bahkan upaya-upaya pembunuhan pernah akan dilakukan pada diri saya. Tetapi yang akan saya tuntut adalah sebagai representasi dari masyarakat Jawa Barat yang hari ini ingin mengajarkan pada masyarakat Jawa Barat tentang visi, kecerdasan. Justru saya meminta saudara untuk menyadari bahwa tindakan saudara melakukan demonstrasi, meminta tambang ilegal dibuka kembali dengan mengenyampingkan aspek kerusakan lingkungan, kerusakan infrastruktur, melawan logika publik, melawan undang-undang. Tindakan itu menurut saya adalah tindakan yang mengajarkan kebodohan terhadap masyarakat Jawa Barat dan tidak mencerminkan representasi sebagai seorang tokoh yang belajar, mengerti dan memahami lingkungan, apalagi memiliki latar belakang pernah memimpin sebuah partai politik. Untuk itu, semoga seluruh Jawa Barat menyadari bahwa untuk membangun, mengarahkan menuju arah yang lebih baik, pasti banyak tantangannya. Pasti banyak orang yang merasa terganggu kehidupannya. Ingat, tanah Jawa Barat bukan milik perorangan, tapi milik kita semua. Dan ingat bahwa pembangunan bukan hanya untuk kita hari ini, tetapi untuk anak cucu kita ke depan. Silakan caci maki saya sesuka hati, tetapi saya ingin melihat bahwa sekian puluh tahun ke depan, rakyat Jawa Barat merasakan apa yang saya lakukan. Salam hormat, lemur diurus, kota ditata. Jawa Barat istimewa. Rekomendasikan terhadap Bapak Kades. Satu, buka tambang legal. Karena kami lahir dan besar di tambang. Kami lahir dan besar dari hasil tambang, Pak. Jangan menghina kami. Jangan mencat bahwa tambang merusak lingkungan. Itu titisan nenek moyang kami. Pemberian nenek moyang kami. Sekali lagi, poinnya sudah jelas. Saya meminta terhadap Pak Bupati Bogor, Bapak Rudi Suswanto, dan Bapak Ade Ruhandi selaku Wabub Kabupaten Bogor, segera Pak, realisasikan 3 poin itu. Saya minta Pak, pasca aksi ini, setelah aksi ini, Bapak Bupati bisa merekomendasikan terhadap Bapak Kades.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun buat warga Jawa Barat di mana saja berada. Jadi hari ini Rabu tanggal 4 Mei 2026, Bapak Bupati Bogor Pak Rudi Susmanto didampingi oleh Wakil Bupati Bogor Bapak Haji Ade Ruhandi dan didampingi Ketua DPRD Kabupaten Bogor menerima kunjungan warga masyarakat dari Cigudeg, Parung Panjang, dan Rumpin dalam rangka menyampaikan aspirasi untuk meminta kembali dibukanya tambang legal yang ada di wilayah Cigudeg. Nah, nih kita lihat videonya, tapi jangan lupa follow, like, share, dan komen. Nih. Hari ini di hadapan umum, di hadapan publik, kami meminta kebijakan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat bantu masyarakat Bogor buka kembali tambang yang berizin. Kami masyarakat Bogor siap diatur dengan ketentuan yang pemerintah provinsi siapkan. Betul ya? Hadapan Bapak Ibu sekalian, di hadapan semua rekan-rekan media, Pak Gubernur, tolong kami, puluhan ribu masyarakat kami hari ini bergantung terhadap tambang khususnya yang berada di wilayah barat, yang mana Bapak harus pahami mana kewenangan pemerintah Kabupaten Bogor, mana kewenangan pemerintah provinsi. Maka Bapak Ibu hari ini hadir bersama dengan kami masyarakat dengan pemerintah Kabupaten Bogor sama-sama meminta secara langsung kepada Gubernur Jawa Barat, kepada Pak Deddy Mulyadi, agar kami segera diputuskan, diberi keputusan kapan tambang yang resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dapat segera beroperasi kembali. Kembali lagi berdemo agar tambang segera dibuka. Dan anehnya ini malah direspon oleh Bupati Kabupaten Bogor. Bahkan Bupati ini mengusulkan kepada KDM agar tambang dibuka kembali. Padahal menurut saya nih ya teman-teman, dampak negatif tambang itu lebih besar daripada dampak positifnya. Bolehlah misalkan dampak positifnya ada masyarakat yang terbantu karena ekonominya bergantung pada tambang. Tapi dampak negatifnya itu jauh lebih besar, menyangkut jangka panjang. Jalan cepat rusak, polusi udara di mana-mana, kemudian mengganggu masyarakat karena polusi udara, kemudian lagi bencana alam, nyawa banyak yang hilang akibat terlindas oleh mobil truk tambang, dan itu semuanya tidak ditanggung oleh pengusaha tambang. Dan kalau kita berbicara masalah adu poting ya, banyak masyarakat itu yang mendukung kalau tambang itu ditutup daripada dibuka, 70%. Sehingga yang tidak mendukung tambang ditutup itu hanya 25%. Berarti para pendemo ini hanya mewakili 25% dari masyarakat yang mendukung tambang itu dibuka, hanya 25% saja. Bayangkan itu 75% masyarakat dukung bahwa tambang itu ditutup. Jadi menurut saya ya, kalau KDM masalah berbicara urusan tentang alam itu tegas. Ya, itu tegas ya, mudah-mudahan gitu, tetap tegas gitu. Mudah-mudahan gitu ke depan tetap tegas. Hutang. Kenapa saya sampaikan janji adalah hutang? Pak KDM, bukan kami yang minta masyarakat Cigudeg, Parung Panjang, dan Rumpin, tapi Pak KDM yang menjanjikan akan memberikan kompensasi terhadap masyarakat Cigudeg, Parung Panjang, Rumpin yang terdampak oleh penutupan tambang sementara. Betul? Alhamdulillah. Untuk bagian konsumsi di Desa Cipinang
silahkan diatur adanya di masjid. Kemudian Pak Dedi, coba ini Pak Dedi, tolong atensinya. Ini kobol gini Pak Dedi, liatin dulu. Kita yang ada di sini terancam sekali Pak Dedi. Kenapa? Karena di sana, di bukit-bukit sana sudah banyak sekali wisata, tempat-tempat wisata yang dibangun sehingga usaha hutan ditebang. Terima kasih ya. Saya sangat memahami berbagai problem kerusakan alam di Kabupaten Bogor. Maka sesuatu hal yang memang agak unik, Bogor hari ini banyak banjir, longsor. Itu disebabkan karena perubahan tata ruang di Kabupaten Bogor. Lahan-lahan hijau yang harusnya jadi resapan air, menjadi areal penahan longsor, perbukitan, itu dirubah tata ruangnya. Dan sangat luas yang dirubah pada perubahan tata ruang yang terdahulu. Maka saat ini kami pemerintah Provinsi Jawa Barat berusaha untuk mengembalikan tata ruang Bogor agar gunung-gunungnya terselamatkan, aliran sungainya terselamatkan, danau-danaunya terselamatkan, sehingga bencana tidak datang dalam setiap waktu, yang pada akhirnya kemakmuran rakyat akan terwujud dengan apa? Dengan hidup tenang, nyaman, dan damai dalam lingkungan alam yang terjaga. Daerah Sukamakmur itu juga saya lihat banyak perbukitan yang berubah jadi perumahan, memiliki dampak yang cukup luas pada meluapnya aliran sungai, longsor di beberapa titik, dan banjir di areal hilir. Dan Bogor itu bukan hanya untuk rakyat Bogor. Bogor menjaga Bekasi, Bogor menjaga Karawang, Bogor menjaga Jakarta. Untuk itu, kali ingin Bogor terbebas dari bencana, Bekasi terjaga dari bencana, Karawang terjaga dari bencana, Jakarta terjaga dari bencana. Yuk, kita bersama-sama jaga wilayah Bogor, jangan hanya menjadi pusat eksploitasi berbagai kepentingan dengan menyampingkan aspek keselamatan dan keasrian alam. Hatur nuhun, Bogor untuk semua, bukan hanya untuk warga Bogor. Teman-teman, ketika terjadi banjir, apa yang bisa dilakukan oleh Bupati Bogor? Ya, seperti sekarang Bogor banjir, teman-teman, akibat areal-areal hijau yang hari ini sudah berubah, dan itu terjadi banjir, longsor nantinya. Lalu apa yang bisa dibuat oleh Bupati Bogor jika sudah terjadi seperti itu? Penutupan tambang yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu kan didasarkan pada antisipasi bencana ekologis yang terjadi di Jawa Barat, teman-teman. Karena dalam perspektif usul fikih pun darul mafasid itu muqaddam ala jalbil masolih gitu loh. Menolak keburukan itu didahulukan ketimbang menarik kebaikan, teman-teman, atau mencegah lebih baik daripada mengobati gitu ya bahasanya, teman-teman. Areal-areal yang hari ini masih ditutup itu kan masih dalam proses evaluasi, teman-teman. Kang Deddy Mulyadi juga tentu memikirkan apa solusi dari penutupan tambang ini. Salah satunya adalah mereka para penambang sudah, atau orang-orang yang mencari nafkah di areal penambangan sudah diberi kompensasi gitu loh, setiap bulan bahkan ya. Dan ada solusi karena kan setiap proyek pembangunan itu membutuhkan material, dan Kang Deddy Mulyadi apa kemudian solusi yang bisa diberikan oleh Kang Deddy Mulyadi gitu. Dan semua itu sudah dipikirkan oleh tim ahli, oleh Kang Deddy Mulyadi itu sendiri, dan masih dalam proses evaluasi gitu loh. Artinya jangan sampai kita mengesampingkan bencana ekologi, kita mengesampingkan pentingnya menjaga alam gitu loh. Karena alam butuh kita juga butuh alam gitu ya. Ya mungkin itu saja. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.